Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Satu lagi orang menghayal ketinggian. Tanggal 11 Jokowi turun. Helmi Felis serukan Jokowi harus dilengserkan pada 17 Agustus, tepat hari kemerdekaan. Rezim penghancur negeri. Waduh, tanggal 11 Jokowi tumbang. Helmi, tanggal 12 kita punya pemimpin baru. Senangnya. Heboh gadis cantik ini rela ditiduri Helmi Felis asalkan Presiden Jokowi lengser tanggal 11 April. Siwet.com. Satu lagi orang menghayal ketinggian, tanggal 11 Jokowi turun. Ditulis oleh X Hardi. Tampaknya makin banyak orang yang halusinasi berat dan berharap agar Jokowi segera lengser dari jabatannya. Kemarin Niko Silalahi mau konsolidasi galang massa dengan tujuan agar Jokowi turun. Konsolidasi galang massa seperti apa yang dimaksud masih belum jelas detailnya. Sekarang pegiat media sosial lainnya bernama Helmi Felis mengatakan jika tanggal 11 Presiden Jokowi mundur maka pada tanggal 12 akan punya pemimpin baru. Kalau tanggal 11 tagar Goodbye Jokowi berarti tanggal 11 kita punya pemimpin baru. Senangnya, kata Helmi. Tapi tidak diketahui apakah tanggal 11 Jokowi akan mundur secara kesadaran sendiri atau sengaja dimundurkan. Helmi tidak menjelaskan hal tersebut. Dia hanya mengatakan tepat pada tanggal 12 nanti akan ada pemimpin baru dan itu membuat Helmi bahagia. Helmi kemudian melanjutkan bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis dan semua bisa terjadi. Akan sangat dinamis ya, aturannya seperti itu. Tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun iya mungkin tidak akan lama. Rakyat menginginkan rezim ini diganti juga, kata Helmi. Seorang netizen menyebut bahwa pada tanggal 11 mendatang akan terjadi demonstrasi. Menurutnya jumlah pendemo paling banyak 15 hingga 20 ribu massa. Jumlah tersebut tidak akan kuat untuk sampai menjatuhkan Jokowi. Saya perkirakan yang demo paling 15 sampai 20 ribuan om. Nggak bakal kuat. Sabar aja, kita tinggal tunggu 2024 ganti presiden. Nanti Presiden Jokowi juga klarifikasi di istana katanya. Begitulah kira-kira halusinasi mereka. Mereka tidak pernah belajar dari demo-demo sebelumnya yang dilakukan oleh gerombolan 212 hingga demo menolak Undang-Undang Omnibus Law, RKUHP dan RUU KPK. Rusuh tapi tidak sempat menggoyang pemerintahan Jokowi, yang ada malah satu persatu diciduk dan dipenjara. Jangankan 15 hingga 20 ribu pendemo, mau 500 ribu pendemo pun sama saja. Demo seperti ini biasanya digerakkan oleh satu atau beberapa dalang utama yang punya logistik besar. Tangkap korlap atau kepala panitia, maka demo bakal selesai. Sita logistik apalagi nasi bungkusnya, maka demo bakal selesai lebih cepat. Tak dapat makan dan minum, panas-panasan, paling hanya 30 menit langsung nyerah dan pulang. Kalau dilihat sekilas, Helmi Felis ini sepertinya pendukung Anies. Jadi orang ini bisa dikatakan hanyalah orang sakit hati dengan Jokowi. Masih muda pun sudah menyimpan rasa sakit hati yang menumpuk. Kalau tanggal 11 Jokowi tidak mundur, mungkin orang ini bakal makin sakit hati. Oh iya, cuma tanggal aja yang disebut, tapi tidak disebutkan bulan dan tahunnya. Bisa jadi maksudnya tahun 2024 kan? Tapi kejauhan, masa ngomong sekarang? Dan lucunya lagi, orang ini merasa kalau Jokowi mundur, maka besoknya langsung ada presiden pengganti. Jelas sekali orang tidak paham aturan. Pasti butuh waktu beberapa hari sebelum pelantikan presiden baru. Dan yang terpenting, yang akan menggantikan Jokowi adalah wakil presiden, bukan Anies Baswedan. Jadi, kalau berharap Anies jadi presiden, jangan halu seperti orang stres. Silahkan tunggu hingga 2024. Itu pun kalau Anies mau diusung partai dan menang. Hanya saja orang ini kurang konsisten kalau ngomong. Beberapa hari lalu dia membuat cuitan dan bilang bahwa pada tanggal 17 mendatang Presiden Jokowi harus lengser dari jabatannya sebagai presiden karena Jokowi telah secara nyata menghancurkan Indonesia. Tanggalnya beda-beda, entah mana yang benar. Jadi tidak salah kalau menyebut orang ini halu berat. Omongan aja masih belepotan, tak konsisten. Hari kemerdekaan Jokowi harus lengser, hari Pancasila Jokowi harus turun, hari Lebaran Jokowi harus tumbang.
Hari buruh Jokowi harus jatuh. Mereka sok berjuang demi rakyat dengan alasan presiden menyengsarakan dan mencekik rakyat, padahal itu hanyalah pelampiasan dari sakit hati yang tak tertahankan. Mereka berjuang demi perut sendiri, rakyat hanya jadi tameng yang dibodoh-bodohi. Tapi kalau beneran mau demo, saatnya penunggu nasi bungkus gratis turun ke jalan. Manfaatkan kesempatan dapat nasi bungkus gratis. Lumayan makan satu kali gratis ketimbang di rumah aja jadi orang tak berguna. Setidaknya ada usaha untuk cari makan meski seperti orang terhina. Sementara dilansir dari terkini.id, Helmi Felis serukan Jokowi harus dilengserkan pada 17 Agustus tepat hari kemerdekaan, rezim penghancur negeri. Pegiat media sosial Helmi Felis menegaskan bahwa pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Menurut Helmi, Jokowi telah secara nyata menghancurkan Indonesia. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita, bebaskan negeri ini dari rezim penghancur negeri. 17 Agustus lengserkan Jokowi. Seru Helmi melalui akun Twitternya @helmi_felis pada Kamis 24 Maret 2022. Jokowi, kata Helmi, bukanlah pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Berbagai tragedi yang terjadi merupakan penegasan Jokowi. Sudah saatnya dijatuhkan. Helmi kemudian meruntutkan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh Jokowi, diantaranya rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk minyak goreng dan beberapa barang kebutuhan pokok yang kini harganya melambung tinggi. Demikian juga dengan keadilan yang terasa hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan, sebab hukum yang dipraktekkan menunjukkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jokowi tidak pantas pimpin Indonesia. Kedaulatan hancur, hukum binasa, keadilan hilang, rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Turunkan Jokowi, tegas Helmi geram kepada Jokowi. Bagi Helmi, dari semua rentetan kejadian itu tidak ada cara lain untuk memperbaiki Indonesia kecuali dengan melengserkan Jokowi. Untuk memperbaiki negeri ini tidak ada cara lain kecuali turunkan Jokowi, sambung Helmi. Tidak diketahui secara rinci kasus seperti apa yang dimaksud oleh Helmi, namun dari beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini, hukum disebut-sebut bersifat tebang pilih dan berlaku secara parsial. Salah satunya adalah aturan soal COVID-19 yang baru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan ada syarat untuk pelaksanaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Kita makanya nanti mau puasa ini supaya semua booster, supaya nanti Ramadan bisa lebih bebas. Kalau tarawih bisa lebih bebas. Barisan rapat, tapi tangan dicuci. Ini masker pasang, booster, kata Luhut dilansir dari Detikcom pada Kamis 24 Maret 2022. Pernyataan Luhut itu sempat mendapat pertentangan sebab penerapan protokol kesehatan hanya berlaku parsial. Sebagai contoh, ketika ajang MotoGP digelar, kerumunan penonton tersebut terkesan boleh-boleh saja berkumpul tanpa adanya ketentuan vaksin booster. Masih dari terkini.id, waduh, tanggal 11 Jokowi tumbang. Helmi, tanggal 12 kita punya pemimpin baru. Senangnya, pegiat media sosial Helmi Felis mengatakan jika tanggal 11 Presiden Joko Widodo mundur, maka pada tanggal 12 kita akan punya pemimpin baru. Hal itu diungkapkan oleh akun Twitternya @helmi_felis pada Selasa 5 April 2022. Kalau tanggal 11 goodbye Jokowi, berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru? Oh, senangnya, ujar Helmi. Namun yang tidak diketahui apakah tanggal 11 Jokowi akan mundur secara kesadaran sendiri atau sengaja dimundurkan. Helmi tidak menjelaskan hal tersebut. Dia hanya mengatakan tepat pada tanggal 12 nanti akan ada pemimpin baru dan itu membuat Helmi berbahagia. Helmi kemudian melanjutkan bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis dan semua bisa terjadi. Merespon cuitan Helmi itu, akun atas nama @bagusmantri menyebut bahwa pada tanggal 11 mendatang akan terjadi demonstrasi, hanya saja tidak sampai membuat Jokowi mundur. Menurutnya jumlah pendemo paling banyak 15 hingga 20 ribu massa. Jumlah tersebut tidak akan kuat untuk sampai menjatuhkan Jokowi. Saya perkirakan yang demo paling 15 hingga 20 ribuan om, nggak bakal kuat. Sabar aja, kita tinggal tunggu 2024 ganti presiden. Nanti Presiden Jokowi juga klarifikasi di istana, ujarnya. Sementara itu akun @centering mengatakan bahwa Helmi Felis tidak ubahnya hanyalah orang sakit hati dengan Jokowi. Kasihan amat lu om,
"Oh masih muda, udah nyimpen sakit hati sebegitu akutnya," tuturnya. Sementara itu dilansir dari suara.com, heboh, gadis cantik ini rela ditiduri Helmy Felis asalkan Presiden Jokowi lengser tanggal 11 April. Jagat media sosial dihebohkan dengan tantangan seorang gadis cantik pada pegiat media sosial Helmy Felis. Gadis cantik rela ditiduri Helmy Felis asalkan Presiden Jokowi lengser pada tanggal 11 April nanti. Sebaliknya, jika Presiden Jokowi tidak lengser, ia meminta Helmy tutup akun Twitternya. Tantangan yang terbilang berani tersebut salah satunya diketahui dari tangkapan layar yang dibagikan akun Twitter @chandraasmara85 Selasa 5 April 2022. "Ayolah kawan @helmy_felis, tunjukkan keperkasaan dan sikap kesatriamu," tulis keterangan caption akun tersebut. Sementara itu dalam tangkapan layar tersebut berisikan tantangan seorang gadis cantik kepada Helmy Felis agar membuatkan ucapan terkait pelengseran Presiden Joko Widodo. "Gini aja, kalau tanggal 11 April 2022 Pak Jokowi lengser, Pak @helmy_felis boleh deh bubuk sama aku. Tapi nanti jika tanggal 11 April Pak Jokowi nggak lengser, Pak Helmy cukup beliin aku kopi kenangan dan tutup akun." Berani, cuit gadis cantik melalui akun @amira. Sebelumnya Helmy Felis di akun Twitternya getol betul mengajak masyarakat untuk melengserkan Presiden Jokowi pada tanggal 11 April 2022 mendatang. Tanggal 11 April akan ada masa jauh lebih besar. Keruntuhan rezim suka-suka tidak bisa diselamatkan. Detik-detik kehancurannya sudah nampak. Ini tagar yang disampaikan kepada saya. Tagar 11 April lengserkan Jokowi. Kita gaungkan bersama. Terima kasih, seru Helmy Felis. Sontak saja tantangan gadis cantik itu menuai reaksi dari warganet. Sebagian besar dari mereka, tantangan yang sangat menggoda bila dia benar-benar laki-laki, kata akun @haida. Kalau Anda pejantan tangguh, terima tantangan itu. Jika tidak, Anda bencong berjenggot. Pantes mulut komat kamit kayak bencong injek kotoran ayam, ucap akun @keviansa. Ayo Helmy, itu dapat tawaran menggiurkan. Berani nggak ditantang cewek? Istrimu nggak marah kok. Hanya semalam tidur sama cewek lain. Imbu akun @faridama0439. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo buktikan bacotmu, saut akun @dediwayudi. Masa kalah sama Vicky Prasetyo? Dibela-belain lo sampai datang ke Maerot supaya nggak malu-maluin di hadapan Miyabi Maria Ozawa. Tandas akun @john_klee. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.